Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Ratna Dewi bisa menemani Anda dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Batin adalah bukan segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Tata batin kita. Untuk apa? Untuk hidup menjadi lebih bahagia. Begitu kata kunci kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan sesuatu yang biasa kita lakukan entah sadar atau tidak sadar, yaitu tema kita pada kesempatan kali ini adalah kebingungan. Baik, kita biasanya suka bingung, tapi nggak tahu kenapa kita bingung. Nah, kita akan bahas bersama seseorang yang luar biasa, pasti Anda telah mengenal, dan kita bertemu kembali dengan sosok ini. Beliau adalah Biku Tejapunyo. Kita sapa dulu. Namo Buddhaya, Bante. Apa kabar? Namo Buddhaya. Kabarnya baik-baik saja. Dan juga kami berharap kepada semuanya, ya, baik semua kru ataupun pemirsa dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat dan juga bisa menjalankan aktivitas rutinitasnya dengan baik. Perhatikan kondisi batinnya kita, supaya kalau batinnya bagus, jasmaninya sehat, kita bisa beraktivitas, menjalankan kewajiban tanggung jawab kita dengan baik. Nah, harapannya semuanya selalu sehat, bahagia lah, begitu. Ya, Bante, kita tadi berbicara tentang batin yang jernih, batin yang baik, batin yang tertata. Tetapi apakah dengan batin yang tertata kita masih juga mengalami sesuatu yang disebut kebingungan, Bante? Apa sih sebenarnya kebingungan ini? Ya, jadi kalau kita bisa melihat tema yang kita bahas pada kesempatan ini, sesungguhnya hal yang wajar yang terjadi di dalam kehidupan semua orang, ya, di mana kebingungan ini pasti dan pernah dirasakan oleh semuanya dalam hal apapun, di dalam hal menentukan kehidupannya sendiri, mengambil keputusan, atau berhadapan dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita harus berbuat seperti apa dan bagaimana, dan semuanya itu tentu membuat kita itu bingung. Kita harus memutuskan seperti apa dan harus menjalani bagaimana. Tapi yang harus kita lakukan di situ, kita harus benar-benar mempertimbangkan yang kita mau ambil keputusan ini baik benar, berguna, bermanfaat atau tidak, dan itu bisa menimbulkan kebaikan, kebahagiaan bagi kita, berdampak pada lingkungan, pada masyarakat atau tidak. Itu yang harus selalu kita perhatikan, kan. Di dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 kan juga dinyatakan bahwa kepentingan umum ini di atas kepentingan pribadi atau kelompok, gitu kan. Jadi harus diutamakan gitu. Jadi kalau itu misalnya berdampak kepada masyarakat luas, ya mau tidak mau kita harus mengutamakan itu. Dan tentunya kalau kita melihat bahwa dengan melakukan itu sebenarnya kebaikannya itu lebih besar dibandingkan kalau kita hanya memperhatikan atau mempedulikan dari kebutuhan kita sendiri. Kalau istilahnya itu memperhatikan perutnya sendiri, begitu kan, perut masyarakat, lingkungan tidak diperhatikan, bukan begitu, tetapi kita memperhatikan sesuatu yang besar. Karena kalau kita melihat bahwa dengan kita mengambil sebuah keputusan dan kita melakukan itu dengan baik, dengan benar, dan itu berdampak kepada masyarakat luas, berarti pahala kebaikan yang kita peroleh juga akan semakin besar, gitu. Tapi memang tidak jarang bagi kita semuanya pernah mengalami kondisi kebingungan itu. Seperti hanya juga kita tidak membicarakan yang sifatnya lebih besar dulu. Coba kita melihat dalam diri kita sendiri, karena kalau kita mau menyadari bahwa yang membuat kondisi perubahan baik atau tidak baik di dalam lingkungan masyarakat, kita ini sebenarnya memiliki andil peran yang teramat besar juga, karena kita salah satu bagian di dalam masyarakat itu sendiri. Makanya kalau kita pernah mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kondisi lingkungan, negara, ataupun bahkan dunia yang damai, yang sejahtera, yang bahagia, itu semuanya harus diawali dari diri kita sendiri. Jadi di sini kita memiliki peran yang teramat penting di dalam kehidupan yang berdampak besar pada
masyarakat atau pada tujuan kehidupan kita bersama. Makanya di sini kita coba membahas tentang kondisi diri kita sendiri. Apa yang harus kita ambil keputusan di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam ajaran Buddha sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini semuanya tahu tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Tujuannya itu. Semua orang, bahkan semua makhluk, tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Mau beragama atau tidak beragama. Kalau yang katakan orang beragama itu mungkin manusia. Kalau yang kayak kambing, kerbau dan lain sebagainya kan itu tidak beragama kan. Tapi mereka juga makhluk yang juga menginginkan kebahagiaan. Ya makanya tadi saya katakan manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya, yang beragama ataupun yang tidak beragama, semuanya tujuannya adalah bahagia, ingin berbahagia. Nah, tapi yang kita lihat kenyataan di dalam kehidupan, orang pengennya bahagia, tapi yang dilakukan itu bertentangan dengan kondisi yang harus dilakukan untuk mewujudkan rasa bahagia. Kalau perumpamaannya itu kita istilahnya dari Kota Malang ini kita mau ke Surabaya. Kalau Surabaya itu arah mana ya? Kalau dari Kota Malang? Ke timur. Ke timur ya. Jadi ceritanya kita itu mau ke Kota Surabaya. Harusnya kan jalannya ke arah timur, ya kan? Tapi yang dilakukan oleh kebanyakan orang bukan ke arah timur, tapi ke arah barat. Jadi orang pengennya hidup bahagia, tapi yang dilakukan itu bukan kondisi yang mengarah kepada kebahagiaan itu, tapi yang justru dilakukan malah terjadi kebalikannya. Seperti yang tadi perumpamaannya, kita mau pergi ke Surabaya, kita bukannya menuju ke arah timur, tetapi malah menuju ke arah barat. Nah, tentu saja kalau ditanya apakah bisa sampai, ada kemungkinan tetap ada sampai juga, tapi mungkin akan lebih jauh. Jadi misalnya kota Surabaya ada di arah timur, kita jalannya menuju ke barat, bisa aja mulai dari barat ini muter kan? Dari Malang ke Blitar, kemudian ke Kediri, kemudian muter lagi sampai Pujon itu muter lagi gitu kan. Jadi bisa sampai di Jombang, kemudian Mojokerto, akhirnya sepanjang, akhirnya sampai Surabaya, tapi kan muter itu. Atau juga pikirnya, oh saya mau pergi ke Surabaya, tapi saya mau ke barat. Nah mungkin pikirnya mau naik pesawat dari Jawa Tengah sana kan bisa aja. Bisa. Tapi kan lama dan mengeluarkan biaya yang banyak gitu. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita ingin hidup damai, hidup bahagia, bukan berpikir untuk menata batinnya, menata kehidupannya sendiri, tetapi bingung untuk menata hidup orang lain, bingung untuk menata pikiran orang lain, sehingga malah kita itu tidak melakukan seperti yang sepatutnya kita lakukan, atau seperti tadi dikatakan bertentangan. Nah, semuanya ingin hidupnya bahagia. Di dalam proses perjalanan kehidupan ini, di dalam pandangan ajaran Buddha itu boleh sendiri, boleh berkeluarga, boleh berkeluarga atau tidak berkeluarga, itu ada kebebasan dalam memilih itu. Tapi pada saat disuruh memilih itu, siapa yang tidak bingung? Ya bingung pasti lah, bingung juga. Itu pun juga juga pernah terjadi dalam kehidupan kami pribadi ya. Jadi pada waktu itu saya setelah belajar ajaran Buddha ini, kemudian juga melakukan latihan meditasi ya. Usia dari berapa bimbingan usia 17-18 lah, 18. Jadi dulu waktu itu ya. Waktu musim-musim libur sekolah biasanya itu kami pergi ke Wihara Dhammadippa Ngandat ini. Jadi waktu itu juga mendapatkan bimbingan dari Yang Mulia Bante Kantidaro untuk membimbing meditasi, atau Bante-Bante senior yang lainnya begitu. Nah, setelah kita mendapatkan pengalaman dari belajar menata batin tadi, ada dorongan untuk menjalani kehidupan ini tidak berumah tangga, tapi menjadi seorang biarawan gitu kan, menjadi seorang yang hidupnya sendiri. Tapi pada saat itu terjadi kebimbangan juga. Saya mau sendiri atau mau berkeluarga. Kalau berkeluarga ya ada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayang, yang harus kita bahagiakan. Di sana ada kewajiban, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Meskipun kita semuanya tujuannya untuk hidup bahagia, tapi di sini kita mencari teman di dalam perjalanan untuk menempuh
hidup yang bahagia, tujuan hidup bahagia tadi. Nah, kalau kita tidak hidup berkeluarga, artinya hidup sendirian sebagai seorang biarawan, nah kita tidak ada hubungan atau tanggung jawab berkenaan dengan keluarga, seperti itu. Nah, istilahnya mungkin lebih cepat kalau untuk mau mencapai tujuan. Tapi itu pertimbangan-pertimbangan yang memang kadang-kadang apa istilahnya itu masih gegabah ya. Jadi perlu dipertimbangkan masa-masa, karena bukan istilahnya itu hidup itu coba-coba gitu kan. Sekali kita memutuskan itu harus dipertanggungjawabkan atas keputusan betul, itu gitu. Kalau kita Nah, kalau kita misalnya coba-coba, begitu kita salah jalur kan kita bisa mengawali dari awal. Kayak orang bikin kue, kalau misalnya tidak jadi, mungkin kita bisa rusak untuk mencetak yang lagi, yang baru. Tapi kalau kita menjalani kehidupan tidak bisa demikian. Begitu kita mengambil keputusan keliru, kita harus mempertanggungjawabkan atas keputusan yang keliru itu. Jadi, seperti itu. Jadi pada waktu memutuskan itu, apa pertimbangan yang sangat atau butuh waktu yang lama untuk memutuskan? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya seorang biku pun mengalami kebingungan di awal-awal memberikan keputusan. Beliau memberikan keputusan untuk menjadi seorang biku atau berumah tangga. Bagaimana cerita selanjutnya? Ingin dengar? Jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan tema kita bersama Bante Teja adalah kebingungan. Baik, Bante, tadi Bante juga mengalami kebingungan di awal-awal menjadi seorang biku atau memilih. Waktu itu belum menjadi seorang biku. Oh, belum ya, masih jadi perumah tangga, tapi untuk memutuskan mau perumah tangga gimana, Bante? Maksudnya itu waktu itu masih jadi umat biasa, belum menjadi seorang biku. Tapi belum berumah tangga kan? Iya, maksudnya itu masih masih anak-anak. PDKT, pacaran-pacaran lah dikit-dikit gitu ya. Masih jadi umat biasa begitu, belum menjadi seorang biku. Jadi ada awal-awalnya seperti itu. Sebelum akhirnya ya dengan berbagai macam pertimbangan, kalau kebingungan kita berkenaan dengan kehidupan kita ini, waktu itu kita meminta nasihat kepada orang tua, jawabannya pasti jelas, tidak boleh, gitu kan, untuk menjalani kehidupan jadi biku gitu kan. Orang tua nggak memperbolehkan. Pasti tidak akan mengizinkan, makanya kita tidak menanyakan itu kepada orang tua, gitu kan. Kita coba untuk pikirkan, kita coba untuk pertimbangkan, dan di dalam proses itu pun juga kita tetap berusaha untuk berlatih. Jadi itu yang tidak boleh kita tinggalkan, gitu kan. Siapa tahu dengan kita kondisinya pikirannya tenang, itu malah bisa mengambil keputusan dengan bijak. Jadi memutuskan itu tidak boleh dengan emosional ya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa ya? Benar-benar. Jadi waktu itu kita terus berlatih meditasi, dan ternyata memang benar kalau kita itu kondisi pikiran kita semakin terbebani, maksudnya mikir ini mikir itu, malah kita itu bingung untuk memutuskan. Kemampuan pikiran kita menjadi hilang di situ karena banyaknya beban pikiran kita, tekanan-tekanan kita. Nah, di saat kondisi pikiran kita tidak ada beban, membuat pikiran kita itu tenang, damai. Nah, di situ kita baru bisa memutuskan itu segala sesuatunya itu dengan lebih baik, lebih bijak begitu. Nah, maka begitu kita telah mengambil keputusan, oh saya mau menjalani kehidupan sebagai seorang biarawan. Nah, setelah bulat keputusan itu baru kita sampaikan kepada orang tua. Sangat jelas bahwa orang tua tidak akan mengizinkan itu. Tapi ternyata dengan berlalunya waktu kita memberikan pandangan, masukan kepada beliau. Ya, kita itu tujuannya hidup itu adalah untuk bahagia ya. Kira-kira orang tuanya yang bingung deh kala itu. Ya, agak bingung juga ya. Dianggapnya mungkin kesurupan. Ini anak napa ini gitu kan. Kok pengennya jadi kayak gitu. Kita sih berpikirnya hidup ini tidak pasti. Yang pernah muncul dalam diri kami waktu itu, hidup ini adalah tidak pasti. Apapun bisa terjadi di hari esok. Betul sekali. Dan apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya sekarang ini. Itu 17 tahun berpikir kayak gitu, Bante? 20? 17, 20? Ya, antara segitu. Wah. Jadi, ya memang sedikit agak katrok juga ya. Ya, gak katrok. Beneran itu. Dewasa lah ya, Bante? Jadi,
kalau kita melihat dari lingkungan pergaulan sekeliling kita juga anak-anak di usia segitu kan mungkin pikirnya ya huru-hara lagi main-main segala seneng-senengnya macamnya lah. gitu kan. Iya. Jadi begitu kita memutuskan untuk menjalani kehidupan itu, kita sampaikan kepada orang tua, ternyata orang tua benar juga tidak mengizinkan dengan berbagai macam alasan cara untuk menggagalkan niat itu gitu kan. Nah akhirnya dengan berlalunya waktu kita memberikan masukan dan juga memberikan perubahan. Ya memang sebenarnya yang menjadi salah satu alasan yang kuat bagi orang tua itu pada saat misalnya seorang anak memutuskan kehidupan menjalani hidup sendiri atau menjadi seorang biarawan, itu salah satunya itu adalah anak takutnya tidak bisa pernah pulang gitu kan. Kemudian kalau pulang tidak bisa dipeluk gitu. Oh gitu, masalah-masalah itu. Gitu kan. Nah itu yang membuat beliaunya Ibu takut. nih pasti Kemudian tidak ada keturunan, faktor keturunan dari kita gitu kan itu waktu itu. Jadi kalau memang dari segi berbakti, kita namanya berbakti tidak harus menggunakan materi sih. Saya pikirnya waktu itu begitu. Kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, berguna, bermanfaat bagi banyak orang, itu sudah salah satu cara untuk menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik dari keluarga, seperti itu. Jadi dengan masukan kepada beliau, lama-lama ya nyerah juga. Beliau akhirnya mengatakan begini, ya kami sebagai orang tua tidak bisa berbuat apapun. Selama ini sudah berusaha, mungkin sambil mau nangis mungkin ya, berusaha untuk membahagiakan, berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, misalnya seperti itu, kebahagiaan kamu, kami selalu berusaha untuk mewujudkan itu. Tapi kalau kamu dengan cara seperti itu tidak bahagia dan kamu mau menjalani hidup itu dengan begitu lebih bahagia, kami sebagai orang tua tidak bisa mencegah. Silakan ambil keputusan itu. Ya udah. Orang tua Buddhis juga, Bante? Kalau ibu sih rajin pergi ke tempat kewihara begitu. Tapi kalau ayah kami ya jarang sekali. Apa kejawen mungkin? Ya istilahnya mungkin kejawen, begitu. Ya? Yang penting beliaunya kalau orang tua kami laki-laki ya menjalani hidup nyaman-nyaman gitulah. Tidak pernah berpikir itu istilahnya meningkatkan kualitas batin itu belum kepikir. Yang penting menjalani hidup nyaman. Istilahnya itu kan kalau dalam bahasa Jawanya itu sak bejo-bojone wong lino luwih bejo wong iling lan waspada. Nah, beliau itu nyaman, bahagia di dalam kenyamanan tapi lengah di situ. Padahal waktu kehidupan ini kan terus berlalu, yang membuat kondisi fisik seseorang juga pasti akan menjadi semakin tua. Kalau dia hanya menginginkan rasa nyaman aja, beliau sudah menyia-nyiakan waktu yang terus berlalu yang beliau jalani itu begitu. Nah, saya rasa kondisi seperti ini bukan terjadi pada kami. Itu pada awal-awal waktu mau memutuskan kami harus menjalani hidup seperti apa dan bagaimana. Dan kami rasa semuanya juga pernah mengalami kondisi begitu. Misalnya seseorang harus menikah misalnya. Dia pasti timbang-timbang juga, milih siapa ini. Milih si A dengan sifatnya yang kayak gini-gini, milih si B orangnya kayak gini-gini, yang C gini-gini, buahnya sekali. Tapi kan sebelum janur kuning melengkung itu kan masih boleh aja mau timbang-timbang yang mana, karena kan itu bukan untuk sekali milih selesai menikah ya selesai, bukan begitu kan. Selesai menikah yaitu perjalanan kehidupan rumah tangga yang telah Anda pilih harus Anda jalani, harus Anda pertanggungjawabkan gitu kan. Mau senang atau tidak senang, mau bahagia atau menderita, ya Anda harus konsekuen dengan pilihan itu gitu kan. Tidak bisa istilahnya, oh saya menderita tak kembalikan saja sama orang tua, tidak bisa demikian gitu kan. Nah, jadi semuanya pasti mengalami kondisi-kondisi demikian ini, menjadi sebuah kebingungan. Ini bukan hanya dalam bidang menentukan kehidupan, hidup kita mau menjalani hidup seperti apa, kita mau menjalani hidup dengan siapapun, ternyata juga terjadi kebingungan-kebingungan itu. Atau bukan hanya itu. Apa? Pekerjaan juga sama. Oh, iya, ya, ada kan? Yang ingin menjalankan hidup dengan siapanya ndak ada, Bante. Oh gitu. Apa ya, bingung mana dek? Mbek sopo iki ya? Gitu loh, Bante. Ada banyak kemungkinan kalau misalnya tidak ada pilihan dan kita selalu sendirian. Kurang iklan. Kurang iklan, jadi kurang promosi ya istilahnya. Kurang iklan ya. Promosinya keliru, dia hanya pajang-pajang foto atau pajang-pajang wajah di mana-mana, tapi tidak ada hal yang berguna, yang bermanfaat yang dia lakukan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau promosinya benar kan,
bukan dengan memajang foto di mana-mana sebenarnya. Kalau kita mau benar-benar itu orang senang sama kita, welcome sama kita, kita harus melakukan sesuatu yang berguna bermanfaat bagi mereka. Itu promosi yang luar biasa. Berguna bermanfaat bagi hidup kita sendiri, dengan cara melakukan itu juga berguna bermanfaat bagi banyak orang. Ini promosi yang memang benar-benar bagus itu. Kalaupun tidak terjadi, jadilah biku juga tidak apa-apa. Iya. Memilih untuk tidak menikah ya Bante. Ya, jadi pekerjaan juga ya Bante. Pekerjaan sama. Ya, jadi betul. Begitu kita lulus menentukan pendidikan juga sama kan. Jadi kita jurusan. Mau ngambil jurusan apa? Waduh, itu benar. Itu tuh. Juga ya. Mau jurusan ini atau jurusan itu. Kalau ini pilihan orang tua saya, kalau ini pilihan saya sendiri, tapi orang tua tidak menyetujui misalnya. Tapi saya suka di bidang itu. Nah, kadang-kadang kan orang tua juga memaksakan itu kan, ya. Keinginannya kepada orang tuanya. Ya, pernah yang kami juga terjadi kasus itu kan. Ada orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi dokter, karena beliaunya seorang dokter, sehingga menginginkan anaknya juga menjadi dokter. Tapi anak itu ternyata tidak menyukai kedokteran, anak itu menyukai elektronik, sehingga dari kecil itu dia sudah menyukai elektronik, ya kutak-kutik elektronik seperti itu. Begitu ada pemaksaan orang tua kepada anak untuk menjadi dokter tadi, dia dikuliahkan dokter, yang terjadi bagaimana? Si anak tadi melakukan itu memang, tapi tidak menyenangi di bidangnya, tertekan, tersiksa, lama-lama dia stres, ya. Itu kan. Jadi kalau misalnya memilih kurang tepat pun, itu nanti bisa menjadi beban dalam hidup kita, menjadi tekanan dalam hidup kita, dan kita pasti akan menderita karena itu. Jadi kita dalam hal memilih jurusan ini pun juga benar-benar harus dipertimbangkan. Jurusan yang kita mau pilih ini harus sesuai dengan bidang yang kita punya, ya, kemampuan yang kita punya. Kemudian tapi dilema itu sulit loh Bante. Dilema itu sulit ketika betul. Orang tua begitu dominan misalnya Bante. Itu kan bagaimana kita bisa, mungkin kalau Bante bisa pelan-pelan gitu ya sama orang tua. Tapi ada saya tahu ada keluarga dokter yang dokter gigi, dia menghendaki anak-anaknya untuk jadi dokter gigi karena alat-alatnya kan sudah mahal, lengkap. Dan ternyata anak ini pengen jadi arsitek loh, dan sepanjang hidupnya dia tidak happy. Loh, kayak gini gimana Bante? Bagaimana memutuskan kebingungan ini? Ya, jadi sebenarnya kalau yang kita harapkan dari anak itu kan mereka memang juga punya masa depannya. Betul. Nah, itu yang utamanya kan. Mereka punya masa depan, punya rasa bahagia, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri. Tetapi masalah pilihan itu yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah anak itu sendiri, yang menjalani itu sendiri. Makanya kadang-kadang kami juga dalam menjalani kehidupan ini, kami sering memberikan masukan. Tapi istilahnya itu mau pandangan, masukan, nasihat kayak apapun itu kan kalah sama sing lakoni kan. Iya betul. Seperti itu. Jadi kalau yang lakoni mau, ya mau bagaimana lagi, monggo kerso gitu. Tapi memang ini harus ada nasihat untuk orang tua loh Bante. Nanti mesti diberi pencerahan ini untuk orang tua. Baik Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak-anak supaya anak-anak tidak bingung di masa depannya. Tapi bagaimana nanti Bante akan memberikan nasihatnya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik Pemirsa Dhamma TV, tentunya masih Manage Your Mind dalam tema kebingungan. Baik Bante, ini loh, kadang-kadang ada orang tua yang suka memaksakan kehendak kepada anak. Ini ego sebenarnya ya Bante ya, ego. Apa sih yang ada di benak mereka? Mungkin Bante punya pengalaman di mana mungkin umat itu juga memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Apa yang disebut? Apakah orang tua ini juga ingin bahagia, dirinya bahagia dengan anak itu menurut, tetapi kebahagiaan itu di atas penderitaannya anak. Ini kan mesti harus dipilah-pilah ini Bante. Sebenarnya sih kebahagiaan kita itu bukan di saat orang lain mengikuti kemauan kita, pemikirannya, kehidupannya mengikuti keinginan kita, bukan begitu. Kebahagiaan kita sebenarnya sih kalau bisa membuat orang lain bahagia. Jadi sebenarnya anak orang tua tadi kan menginginkan anaknya bahagia. Ya, kita bolehlah memberikan pandangan, masukan kita anaknya nanti kalau sekolah mau ngambil jurusan apa, pekerjaan bagaimana. Kita sekedar memberikan masukan, pandangan.
Itu. Tapi masalah nanti dia itu mau memutuskan seperti apa, mau menjalani hidupnya yang kayak bagaimana, itu terserah kembali kepada sang anak. Kalau anak misalnya menyukai di bidang si A, ya kita sebagai orang tua ya harus hanya mendukung, menyupport, atau istilahnya memberikan pagar-pagarnya, memberikan dorongan, dan juga memberikan jalurnya untuk bagaimana bisa mencapai itu. Turut serta memberikan kondisi supaya anaknya itu dalam mencapai tujuan hidupnya di bidangnya tadi itu bisa sukses gitu kan. Jadi tidak harus anak itu mengikuti keinginan kita baru dikatakan anak itu baik berbakti, bukan begitu. Kalau caranya seperti itu ya tentu saja akan membuat sang anak itu menderita, tertekan, tersiksa. Jadi sebagai orang tua mungkin bisa lihat, oh anak saya di bidang ini, melihat dari keterampilannya, lihat dari nilai-nilainya, melihat dari apa yang dia lakukan, pengetahuan segala macamnya kok di bidang itu. Kita sebagai orang tua hanya mendorong itu. Atau ya kalau memang mau di bidang itu silahkan. Ini dengan cara seperti ini, dengan upaya-upaya seperti ini, nanti akan bisa sampai. Atau kita sebagai orang tua mungkin malah mempermudah dengan mengatakan, ini loh, kalau kamu memang mau di bidang ini caranya seperti ini, dan ada teman papa atau teman saya yang punya di bidangnya itu. Kamu bisa mencari ilmu di sana, kamu nanti bisa kerja sama dengan mereka dan lain sebagainya. Membukakan itu jalan, membuka jalan begitu kan. Atau juga ada kasus yang coba dulu deh di kedokteran, nanti kalau misalnya di tengah ini duitnya akeh gitu. Nanti kalau misalnya di tengah nggak cocok, nggak apa-apa deh kamu ini. Jadi mau sama-sama lega gitu loh. Ya. Jadi kemungkinan itu kan waktu ini kan tidak bisa kembali kan. Yang pastinya kan waktu itu tidak bisa kembali. Jadi kalau dia tidak segera memutuskan dan hanya di dalam kebingungan itu, dia telah menyia-nyiakan waktunya yang terus berlalu tadi. Maka di sini yang perlu untuk kita lakukan adalah segera mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan kemudian menjalani itu. Jadi sama seperti hanya kalau perumpamaannya. Kalau kemarin itu kami sempat membahas doa itu apakah dengan doa apakah kita pasti akan bahagia. Itu pernah kami bahas tentang hal itu. Karena banyak orang istilahnya wis tolo donga wae, nanti pasti bisa tercapai ini itu gitu kan. Nah, perumpamaannya gini. Begitu kita terjadi kebingungan, kalau kita hanya bingung nggak segera mengambil keputusan dan segera melangkah, sampai kapanpun kita masih di dalam posisi itu. Beda dengan orang yang setelah terjadi persimpangan tadi, dia mau memilih yang mana, dia segera mengambil keputusan, kemudian dia melangkah. Betul. Apa yang terjadi dengan orang itu? Mungkin dia sudah sampai di tempat tujuannya atau sudah beranjak dari tempat itu sudah sejauh yang dia sudah bisa tempuh, tapi yang bingung tadi tetap aja mau yang mana ya, yang mana gitu kan? Stuck gitu ya, dia diam berhenti ya. Ya, makanya dari itu kadang-kadang yang harus bisa kita segera lakukan dalam kebingungan itu adalah melihat tujuan hidup kita itu seperti apa tadi. Jangan lupa itu. Tujuan kita hidupnya adalah bahagia. Nah, secara batin dan juga lahir gitu kan. Jadi dua hal ini juga benar-benar yang juga mempengaruhi dalam hidup kita, terutama adalah kondisi batinnya. Nah, begitu kita sudah mengetahui tujuan itu, kita tahu cara untuk bisa menempuhnya. Meskipun nanti banyak cabang-cabang, itu kita harus bisa mengambil salah satu keputusan yang terbaik. Jadi orang yang punya pengetahuan luas semakin bisa mengambil keputusan yang bijak dan risikonya semakin kecil. Tapi kalau orang itu tidak bijak, tidak memiliki pengetahuan, mungkin dia mengambil keputusan asal-asalan atau bahkan dengan pengaruh emosi segala macamnya, ngambil keputusan tidak bijak. Kita sering lihat orang kalau lagi emosi ngambil keputusan tidak benar gitu kan. Pakai keliru nih ya. Iya, karena itu tadi dipengaruhi oleh istilahnya emosi yang sedang bercengkeram di dalam hatinya, menguasai dirinya begitu kan. Gimana supaya tidak dikuasai oleh emosi itu tadi, Bante? Ya itu tadi seperti yang tadi saya lakukan pada awal-awal perjalanan hidup kami ya. Jadi pada waktu terjadi kebingungan dalam hidup kami mau menjalani hidup yang mana ini gitu kan. Yang penting hidup ini kan
bisa segera dijalani, berguna, bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa membuat hidup kami bahagia dalam menjalani itu, gitu kan, keputusannya itu. Tapi bukan hal yang gampang memang, kami harus benar-benar pertimbangkan itu. Tapi pada waktu masa-masa seperti itu kita harus terus bisa menguri-uri batin kita, menjaga, merawat batin kita untuk terus bersemedi. Ya kalau mungkin dalam bahasanya orang kejawenan itu ya nyari petunjuk lah, nyari wangsit lah, mungkin siapa tahu ada bisikan gitu kan, supaya nanti ngambil keputusannya itu enggak keliru gitu kan. Jadi kita perlu tenang, begitu pikiran tenang itu ya bisa ngambil keputusan itu ya bagus juga gitu kan. Nah itu yang harus kita lakukan, jangan pada saat kondisi batin itu bergejolak kita mengambil keputusan. Nanti kalau mengambil keputusan dengan kondisi terburu-buru, tergesa-gesa, dengan kondisi yang bergejolak begitu, keputusan yang diambil pastinya tidak bijak. Dan penyesalan biasanya. Penyesalan yang terjadi berikutnya. Makanya dalam proses perjalanan kehidupan itu, meskipun kita itu istilahnya terjadi kebingungan seperti apapun, cobalah untuk diam dulu. Diamkan visi kita, diamkan pikiran kita. Tidak seperti halnya kalau kita sering melihat media-media itu. Dengan kondisi masyarakat seperti ini, dengan kondisi negara seperti ini, kita malah istilahnya itu mencari kekurangan, kelemahan orang lain yang bisa dilakukan. Apa yang terjadi? Kebencian menguasai kita. Mungkin perilaku orang tidak baik, tutur kata orang lain tidak baik, tapi dengan kita malah benci, kemudian itu malah sama-sama jeleknya gitu loh. Yang kita lihat itu jelek, tapi diri kita sendiri akhirnya juga menjadi jelek gitu kan. Kita tidak melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia lakukan. Jadi kalau kita misalnya bisa istilahnya bisa untuk melihat ke dalam diri sendiri, introspeksi ke dalam diri sendiri, ya dia bisanya di bidang itu, saya bisanya di bidang ini, ya sudah kita jalani. Tapi ya menjadi topik pembicaraan kami biasanya setiap hari waktu nganggur-nganggur begitu. Sekarang ini kondisi negara kita itu awut-awutan karena memang tidak semuanya pada jalannya, gitu kan. Jadi istilahnya itu ada yang menyukai di bidang politik, dia kerja di bidang politik, itu jelas. Dia memang ilmunya ilmu politik, dia makanya nekuni di bidang politik. Tapi yang menjadi rusak itu orang yang istilahnya pengusaha pengen menjadi orang yang punya jabatan, akan repot. Orang pengusaha berpolitik, nah jadi kacau. Apalagi istilahnya mungkin orang beragama, tokoh agama pengen ikut berpolitik, tambah hancur-hancuran. Lurus, gitu mestinya kan? lurus. Harusnya lurus, betul sekali. Jadi kalau dagang sih untung rugi kayak. Untung rugi gitu jadi kan ya. Istilahnya kalau sebagai seorang agamawan, kita jalan di jalan agamawan itu, menata batin kita, menata hidup kita supaya menjadi suri teladan bagi orang lain. Penasihat spiritual lah ya. Iya, penasihat spiritual bagi pedagang, bagi seorang politikus begitu kan. Begitu. Nah, kalau misalnya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, ya dia harus bekerja di bidangnya itu. Tidak nyebrang ke sana kemari. Ada ya anehnya di Indonesia begitu. Ada yang istilahnya seniman juga pengen jadi politikus. Ya bisanya jadi seni ya seniman lah, bukan senewan jadinya gitu kan. Saya tak mencoba merasakan itu. Seniman jadi politikus. Seniman tuh maunya yang jujur apa adanya, terus disuruh jadi politikus yang serba bisa kesini. Repot. Jadi juga lebih baik kalau misalnya kita di bidang seni ya kita olah seni kita pertahankan, kita lestarikan dengan kesenian. Sebaik-baiknya terbaik lah yang betul bisa sekali. dilakukan. Kita kembangkan kekayaan seni yang ada di Nusantara ini. Nah, kalau orang yang di bidangnya politik ya silakan, itu semuanya di jalur masing-masing. Jangan sono sini yang dipertimbangkan hanya untung rugi gitu aja. Saya mau dukung kamu, bagian kupiro, jangan begitu. Nah ini nanti rusak-rusakan jadinya. Jadi kita semuanya harus lurus di jalan kita di bidang kita masing-masing. Spesialisasi ya. Jadi supaya kita semuanya bisa mencapai tujuan kebahagiaan itu. Kebahagiaan sebagai seorang rohaniawan, agamawan tadi, kebahagiaan di bidang pengabdian sebagai seorang politikus, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang
petani atau sebagai seorang pengusaha, semuanya di bidangnya masing-masing, sukses di bidangnya masing-masing, sehingga semuanya majemuk bisa menjadi satu kesatuan Indonesia yang luar biasa. Berarti ini sekarang Indonesia lagi kebingungan, kebingungan. Ya saya rasa seperti itu, yang membuat kebingungan itu orang-orang yang di atas juga gitu. Jadi ini sekelompok orang-orang bingung. Masih paling nanti kita bahas ya Bante ya. Bagaimana membuat Indonesia menjadi tidak bingung. Ini mungkin Bante punya kiat-kiatnya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi. Kita sampai di segmen terakhir dari Manage Your Mind, dan bahasan kita masih dalam konteks kebingungan. Baik, Bante, ini kalau melihat tadi pembicaraan kita ini, Bante sudah mulai menyentil-nyentil yang di atas-atas nih. Para penguasa ini, penguasa kok enak banget ya dibilang penguasa ya Bante ya. Kayaknya mereka berkuasa, kita yang dicengkeram. Nah, bagaimana sih Bante meredakan kebingungan-kebingungan ini? Tadi Bante sudah dengan jelas mengatakan bahwa seharusnya orang lebih spesifik, lebih spesialisasi lah di dalam bidangnya. Jadi nggak spesialis dagang, jadi politikus, nggak politikus, jadi embu seniman. Ya banyak loh politikus yang akhirnya jadi bintang sinetron. Betul. Tapi ya akhirnya ya cuma begitu-begitu doang ya Bante ya. Nggak bener-bener kalau di luar kita lihat seorang bintang film tuh bener-bener bayarannya bisa sangat tinggi, mereka bisa hidup dengan kesenimanan mereka gitu. Betul. Karena mereka spesialisasi mungkin. Ya, jadi seperti hanya seperti yang tadi kami katakan bahwa tujuan kita itu kan ingin hidup bahagia sebenarnya. Dan kebahagiaan itu sesungguhnya bersumber pada batin kita, bukan bersumber pada eksternal diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi kalau selama ini nih orang berpikir bahwa saya bahagia itu kalau kita memiliki apa yang ada di dunia ini, itu keliru. Dan yang terjadi dalam kehidupan orang masyarakat Indonesia saat ini, mereka berpikirnya itu kebahagiaan itu bersumber di luar. Kok keliru Bante? Mereka bilangnya udah bener-bener Bante yang keliru nih, katanya gitu. Bante ngapain? Itulah menurut saya keliru, tapi menurut mereka saya yang keliru. Iya, makanya itu Bante. Coba bisa dilihat nggak dari sudut pandang mana kelirunya itu Bante? Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kebahagiaan bersumber pada batin kita. Tapi kalau kebahagiaan semu itu bersumber pada eksternal kita, di luar diri kita. Dan orang Indonesia ini yang menjadi kekeliruannya, mereka beranggapan terbalik dengan tadi yang kami sampaikan. Kebahagiaan menurut mereka adalah kalau bisa memiliki semuanya yang ada di dunia, sehingga batinnya menjadi tidak terperhatikan. Dia tidak mengerti kebahagiaan batin itu seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Nah, kebahagiaan batin, kita belajar ajaran agama itu sebenarnya untuk memperoleh kebahagiaan batin. Kebahagiaan batin yang seperti apa? Kebahagiaan batin yang mana kita mampu mengikis semua kotoran batin kita. Kenapa? Kalau kita bisa mengikis kotoran batin kita, hidup kita akan berguna, bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat yang dikatakan memiliki kebaikan. Hidupnya yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Memiliki sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang membuat dia itu memiliki kebajikan yang dia yakini dengan berbuat kebajikan itu dia bahagia. Kebahagiaan batinnya dari situ. Jadi dengan mampu mengikis kotoran batinnya, kebencian, keserakahan, kebodohan bisa dikikis dari dirinya, dengan kemudian aksinya keluar juga mencerminkan itu. Dia suka memberi, membantu, menolong, melakukan apapun yang bisa dikatakan menimbulkan nilai-nilai kebajikan tadi. Itulah yang membuat dia bahagia. Tapi kalau kemudian orang berpikir bahwa kebahagiaan itu ya kalau saya memiliki kekayaan banyak. Ternyata begitu memiliki kekayaan banyak, tidak bahagia, ya kan? Akhirnya dia pikir lagi, oh mungkin bukan dengan memiliki materi banyak. Mungkin kalau saya punya kedudukan, itu bahagia. Akhirnya kekayaannya tadi digunakan untuk mencari kedudukan. Membeli kedudukan. Iya, membeli kedudukan. Karena punya uang, dia membeli kekuasaan. Betul. Padahal bukan di bidangnya. Begitu dia membeli kekuasaan, dia tidak bahagia juga di situ. Akhirnya dia bingung lagi. Dikerubuti oleh wanita-wanita yang melihat gimana ini? Bingung mana? Mungkin saya harus mencari
wanita-wanita lain untuk supaya saya lebih bahagia. Ternyata begitu memiliki setiap simpenan-simpenan itu di mana-mana ada, bukan simpenan BCA dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini simpenan di setiap pulau itu ada, setiap provinsi Negara, ada gitu kan. Wah, banyak sekali gitu. Bukan semakin bahagia. Jadi semakin bingung kayaknya. semakin bingung. Ya. Malah membuat mereka di mana sih sebenarnya letak kebahagiaan itu? Masih tetap bertanya-tanya di mana, padahal usia mereka sudah tua karena menjalan proses mengumpulkan harta, kemudian mencari kekuasaan tadi. Ini kan waktunya terus berlalu kan, sehingga di usianya tuanya ini ya mereka tetap aja nggak bahagia. Itu apa yang disebut apa? Kebodohan apa bagaimana? Ya saya katakan sebagai kebodohan gitu, saya juga kan. pernah mengalami lah seperti itu. Kebodohan, jadi ketidaktahuan, atau istilahnya ya itu tadi, terjadi kebingungan, bingung mana sih yang namanya kebahagiaan, mana yang namanya kesenangan, tidak bisa membedakan itu, sehingga begitu dia mengambil keputusan yang keliru karena dikuasai oleh ketidaktahuan, kebodohan tadi, ternyata yang dia lakukan bukan menuju kepada kebahagiaan. Bagaimana kita dengan tegas memutuskan segala sesuatu? Tegas loh Bante. Ya, jadi kita harus melihat tujuan kita adalah, niat kita itu adalah untuk mencapai kebahagiaan itu. Yang nanti begitu kita mengambil eksekusi itu, ini berdampak positif bagi diri kita, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Yakin pokoknya ya. Eksekusinya. Jadi kalau memang kita pedomannya benar. Ya. Makanya di dalam Dharma Buddha itu mengatakan bahwa kebenaran akan melindungi orang yang mempraktekkan kebenaran. Begitu dia mengambil keputusan, oh ini memang benarnya seperti itu, sehingga dia mengambil keputusan itu, dia jalani itu, akhirnya yang terjadi bagaimana? Kebahagiaan itu. Tolok ukurnya, rambu-rambunya yang harus kita kenalin dulu nih. Istilahnya tadi sudah saya katakan bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuannya. Ada keyakinan di dalam diri kita. Ini ada keyakinan di dalam diri kita bahwa kita mampu. Kalau orang lain mampu dengan cara yang benar, dengan cara yang sudah memang benar-benar ditelusuri, dipahami, dilihat, nyata memang bisa mewujudkan itu, kita juga yakin bahwa diri kita mampu melakukan itu juga. Begitu kita memiliki keyakinan, yang harus juga kita miliki adalah punya rasa malu. Nah ini. Rambu-rambunya punya rasa malu. Malu kalau kita sampai melakukan kekeliruan, kejahatan. Jadi sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang memang patriotisme misalnya gitu kan, nasionalisme atau segala macamnya, kita malu kalau sampai merusak negara yang sudah diusahakan berdiri dengan perjuangan pertumpahan darah atau korban jiwa raga segala macamnya. Malu kita sampai merusak itu. Malu kalau kita menjadi seorang yang melakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi, malah menyalahi dari aturan itu kan, dengan memanfaatkan itu untuk kesenangan kita. Itu harusnya malu kita. Jadi kayak misalnya kita di bidang agama, nyari politik, malu sebenarnya harusnya. Kita sebagai bidang orang yang menekuni di bidang bisnis atau usaha atau perdagangan, kemudian kita nyerempet untuk mencari kekuasaan, ya sebenarnya harus punya malu sih. Karena kita menekuni di hal yang bukan bidang kita. Nanti begitu kita jadi pejabatnya susah, repot. Sebagai pedagang mungkin apa-apa semuanya dijual gitu kan. Karena dia memang di bidangnya kan bidang usaha. Begitu jadi pejabat semuanya dijualin gitu kan. Gampangnya, yang penting untung, karena pengusaha, pedagang yang dipikirkan itu untung rugi gitu kan. Selama saya menjabat, keluarnya sekian, kembalinya sekian, harusnya kan lebih ada proyek nanti. Nah itu dia. Sudah tetap proyek nanti. Kalau orangnya jujur kan proyeknya seberapa, yang keluar seberapa. Tidak istilahnya habisnya 1M, ternyata yang masuk ke kantong sendiri 0,5 M. Kemudian sisanya untuk kerjain. Kayak misalnya cerita yang lucunya gini. Ada orang Indonesia, ini sama-sama orang sudah meninggal dunia. Ini cerita lucu saja ya. Jadi, true story tapi. Ya, jadi cerita lucu ini bisa kita ambil hikmahnya. Jadi suatu saat ada orang besar tanya, ini pintunya rusak, pintu saya ini. Siapa yang bisa memperbaiki? Kemudian di situ banyak sekali tukang-tukang. Satunya tukang dari Amerika, yang satunya lagi tukang dari Jepang, yang satunya lagi dari Indonesia. Yang dari Jepang ini ditanya, kamu berani ngerjain pintu saya yang rusak berapa?
setelah saya melihat dari semuanya ini, saya berani 5.000. Kemudian dia timbang-timbang, kalau si dari Amerika kira-kira berapa? Ya. Tanyalah dia ke Amerikanya, orang Amerika. Kamu orang Amerika, ini kalau kamu berapa ya kira-kira? Ya kalau saya kuatnya 8.000. 8.000. Nah, yang satu dari Jepang 5.000, dari Amerika 8.000. Ya. Itu kan. Yang 3.000 itu untuk uang untuk lihat-lihat gitu kan. Ya. Jadi yang setengah tadi untuk kerjanya, yang setengah lagi untuk bahannya. Gitu. Nah, tanya dari orang Indonesia, berapa? 10.000. Loh, kok tambah mahal? Gini ceritanya. Yang 5.000 kita kasih sama si tukang Jepang untuk kerjakan, yang 1/4 untuk saya dan 1/4 lagi untuk kamu. Jadi bagi-bagi Masnya. Oke, Nah, repot ini namanya sekali. makelaran, ini Bante McLaren ini namanya sih orang Indonesia. Udah jadi dari sananya begitu nih. Bante, waktunya udah tinggal sedikit sekali untuk Ya, bisa ya. memberikan kesimpulan. Mungkin 1 menit, monggo Bante disimpulkan. Jadi baik, kita setelah menyampaikan apa yang Bante sampaikan ini, semuanya tentunya harus bisa mengambil keputusan dengan bijak. Jadi jangan berlama-lama di dalam kebingungan. Yang harus kita lakukan bahwa kita harus yakin, punya keyakinan di dalam diri kita, dan juga kemudian kita punya rasa malu. Kita juga punya rasa takut dengan akibat-akibat hal yang keliru yang kita lakukan nantinya. Kemudian kita pun juga harus memiliki moral yang baik. Selain itu kita juga harus memiliki istilahnya sumbangsih, kemurahan hati untuk memberi, membantu segala macamnya, dan teruslah belajar. Dengan memiliki pengetahuan, dengan memiliki kebijaksanaan, Anda akan bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Segera mengambil keputusan dan segera melangkah. Lama-lama Anda di dalam kebingungan, Anda telah menyia-nyiakan waktu yang terus berlalu. Segera ambil keputusan dengan bijaksana dan kemudian melangkahlah dengan pasti di jalan hidup yang telah Anda putuskan. Semoga Anda semuanya selalu bisa hidup bahagia di dalam bidangnya masing-masing. Kita bisa memberikan, mempersembahkan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan, apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita lakukan supaya berdampak positif bagi lingkungan, bagi masyarakat. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, dan selalu hidup damai dan bahagia. Mari kita ciptakan kondisi damai bahagia dengan memulai dari diri kita masing-masing. Demikian. Terima kasih Bante Tejapunyo. Baik, Pemirsa Dharma TV, kami berharap bahwa Anda tidak lagi kebingungan untuk memutuskan sesuatu. Pastikan dan melangkahlah dengan segala risikonya. Baik, saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.